Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang nafi', ilmu yang bisa diamalkan, rezeki yang lapang, serta kesembuhan dari semua penyakit. Di mana-mana majelis taklim wong flu, wong batuk, wong pekan-pekan terakhir yang kita kaji, ibu-ibu sekalian, kitab namanya Al-Arba'un Al-Wildaniyah, 40 hadis seputar anak-anak. Tidak lain adalah ini sebuah anjuran, sebuah pengingat tentang nilai-nilai yang perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita. Hadisnya pendek-pendek, mudah dihafalkan. Syukur kalau suatu saat kita hadis kecil semacam ini yang hadisnya itu sudah tertera di bagian akhir buku ini, bisa dijadikan lomba hafalan hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in 40 lah. Baik, sekarang al-hadithu hadiyata asyara, hadis nomor 11. Ibu-ibu, sebelum nomor 11, ada santri saya ajak khataman kitab ini, khatam tadi pagi. Pinter dia itu, dia bikin bundel kitab-kitab yang saya kaji. Ternyata kitab ini dijadikan satu sama bundel kitab-kitab yang lain, itu dicetak entah warna saya rusak 3 kitab. Ya kalau ini ya paling petungnya kayak kita, karena saya yakin lah ibu-ibu Yoswane di atas 55 mencicili ini lah ya mujahadah, tapi ya pahala double pahala mujahadah mencicili. Nah, tapi kalau mau dicetak sekarang itu canggih Bu, cukup nang fotokopi ini itu dikirim filenya itu set untuk sulit cukup itu, nggak perlu terkos. Nah, kita tengok sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah bersabda. Hadis ini saya hafal sejak SD. Kalimatani khafifatani alal lisan. Ada 2 kalimat ringan diucapkan oleh lidah. Habibatani thaqilatani fil mizan, terasa berat atau sangat berat di dalam timbangan amal pada hari kiamat nanti. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Rawahul Bukhari atau muttafaqun alaih. Saya bertanya, ada yang pernah dengar kitab Sahih Bukhari? Pernah dengar? Ya, pernah dengar, alhamdulillah. 1. Pernah pegang? Pernah ya? Sahih Bukhari? Pernah pegang? Ngotek tahu. Kitabnya itu tebel segini, yang berbahasa Arab segini, tok berbahasa Arab saja. Saya punya, berisi 7.000 sekian hadis. Kemudian Sahih Bukhari itu diringkas lagi dari 7.000 itu diringkas lagi oleh Murtadha Az-Zabidi menjadi 2.500. Biasanya ibu-ibu punya terjemahannya, Mukhtasar Sahih Bukhari, warna biru, soal terjemahan dijual itu, tulisannya ini dukur dewe, Mukhtasar ringkasan Imam Sahih Bukhari, paling atas Zabidi, Az-Zabidi, itu isinya 2.500 hadis. Dalam Sahih Bukhari itu tanpa pengulangan 2.500 hadis. Tapi kalau dengan pengulangan diletakkan di bab-bab yang berbeda, hadisnya sama, itu 7.000 sekian hadis. Bu, ini loh Bu,
Maksudku cerita ini. Apa hubungannya nggak hadis ini? Sahih Bukhari itu hadis nomor satunya itu innamal a'malu binniyat. Suruh kabeh. Dan hadis yang paling akhir yaitu halaman terakhir Sahih Bukhari itu yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Cuman Anda kalau melihat Sahih Bukhari ngasih judul babnya itu unik. Bab memperberat timbangan amal dan keberadaan timbangan amal di akhirat. Hadisnya gimana kita? Dua kalimat yang sangat ringan di lidah, sangat berat di dalam timbangan amal, sangat dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ringan apa? Zikir itu. Ringan banget. Maka penjelasannya, zikir itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ada yang terikat oleh momen tertentu, pagi, petang, setelah sholat, kemudian keluar kamar mandi, masuk kamar mandi, naik kendaraan, pakai baju baru, sebelum makan, sesudah makan. Nah ini, hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang zikir yang tidak terikat oleh momen apapun. Artinya bebas Anda sambil jalan pagi di waktu duha begini mau coba subhanallah wa bihamdihi subhanallahadzim juga silakan. Ini ringan diucapkan dan diajarkan kepada anak-anak pun mudah. Ibu-ibu, anak kecil itu biasakan spelling, mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran atau lafaz-lafaz kenabian. Dibiasakan aja. Lah, penerimaan anak kecil kepada lafaz Quran yang sifatnya mukjizat dan hadis Nabi lah diwacakno, itu berbeda dengan orang seusia Anda. Nyantole angel seusia Anda. Lah anak cilik itu mudah banget gitu. Nanti long term memori jangka panjangnya itu akan terpanggil. Wah, aku tahu dulu ya mbak unik, wah aku tahu dulu ya mbak yang tiga ini. Oke, ya, mengajarkan zikir, mengajarkan zikir. Ibu-ibu sekalian, silakan bikin penelitian di masjid dan musola Anda. Gairah umat pada zaman kita ini berzikir itu semakin tinggi atau rendah? Mau dijawab belum penelitian? Ini caranya meneliti itu begini. Selesai sholat, Anda langsung duduk di soft belakang sama kita ini ambil menit. Sing bertahan lebih dari 3 menit selesai sholat menyelesaikan zikir rumpir sakmu pakai masjid. Anda tengok saja. Itu rata-rata orang sekarang ya, tidak lebih dari 2 menit terus buyar hari sholat. Oke? Anda teliti saja. Genindi itu apa mana lingkungan kampus sing isine mahasiswa, dan Malang ini kedatangan 330.000 mahasiswa. Bayangno pecel itu bilang bagus. Isu tok itu peredaran uang saka pecel iki lho. Di Malang. Lo lek berpikir bisnis. Tapi kita pakai cara pandang yang lain. Coba dilihat. Karena nggak terbiasa berbicara keutamaan zikir, bahwa zikir itu memiliki keutamaan yang agung di sisi Allah Ta'ala. Karena nggak pernah dibicarakan, ya wes orang memandang zikir itu penggawean yang pensiunan. Benar tak? Yang berikut, al-haditsu tsaniya asyar. Oh, ada satu penjelasan lagi terkait
terkait hadis itu tadi. Ibu-ibu, cara berpikir seluruh manusia itu sama. Pekerjaannya ringan, bayarannya besar. Ya, tak sepakat kabeh loh. Susah payahnya sedikit, tapi balasannya besar. Ya ini tadi. Nah, sekarang ini nomor 12. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebetulnya ini saya tambahin lagi. Wa Abi Dzarrin. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dua orang. Dengan redaksi yang sama, sudah. Tapi di kitab yang lain. Sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Dzar itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dia bilang gini, Ausani Khalili, telah berwasiat kepadaku kekasihku. Khalili itu terjemahan tekstualnya kekasih dekatku. Kalau Anda membaca surat An-Nisa, nanti ada ayat bunyinya begini, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah memilih Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Tidak ada seorang nabi yang dikasih julukan Khalil kecuali Nabi Ibrahim. Khalil, kekasih dekat. Lek Habib itu kekasih biasa. Habib, Habibi, kekasih. Tapi lek Khalil itu stadiumnya tinggi banget derajatnya. Lalu saya Abu Hurairah itu meriwayatkan dengan redaksi begini. Ayo kita cermati. Telah berwasiat kepadaku kekasihku. Ya. Apa enggak redaksi? Yang pertama hebatnya redaksinya adalah, Bu, kalau Anda sama saya mau mati, kira-kira mewasiatkan sandal gapit opor ruko ki pinggir Soekarno-Hatta. Piro? Katanya mati. Jadi anak dulu mau tolong sandal gapitnya ayah kawin. Maksud saya, sesuatu yang diwasiatkan itu pasti sesuatu yang penting dan besar. Gak mungkin urusan sikat kalau sandal gapit. Gitu loh, Bu. Jadi wasiat itu pasti sesuatu yang penting, urgen banget itu. Sudah. Nah, itu dua redaksi itu perlu dicermati. Yang berikut, bisalatin, dengan tiga hal telah berwasiat kepadaku kekasihku dengan tiga hal sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berwasiat tiga ini. Yang pertama, bisyami salasati ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari tiap bulan. Puasa apa namanya? Dari sopo. Kalau Anda mengkaji syarahnya Bulughul Maram, maka puasa 3 hari tiap bulan itu tidak harus tanggal 13, 14, 15. Pokoknya telung dino dalam 1 bulan. Itu pendapat pertama. Atau di akhir bulan 27, 28, 29, 28, 29, 30. Atau awal bulan. Yang paling utama adalah 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Oke. Yang kedua, apa wasiat beliau selain puasa 3 hari dalam tiap bulan? Warok atayid duha, 2 rakaat di waktu duha. Bu, apa sih waktu duha itu penting? Orang hubungannya karo rezeki. Bersedekah persendian. Bersedekah persendian itu sok meneh. Itu pengganti 12 rakaat kalau sholat malamnya ditinggal bagi orang yang punya kebiasaan. Baik, Anda silakan tengok surat Al-A'raf ayat ke lek 100 loro ya 100 telu. Surat Al-A'raf. Anda tengok lek 101, 102, 103.
Bunyinya ini Bu. Afa amina ahlul qura. Ya Allah, pokoknya kalau duhan, kalau waktu duha. Ayat berapa? Ayat berapa Bu? Leka 98, 99 ya 100. Oh 98. Ya, pokoknya sekitar itu. Gimana bunyinya? Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah merasa aman penduduk sebuah negeri itu dari kedatangan azab kami di waktu duha, yang kebanyakan orang di waktu duha itu yal'abun, bermain-main, pensiunan main tenis, ibu-ibu nyegat nico terus sekolah. Hanya sedikit dari manusia di waktu duha itu yang ingat Allah. Jadi urgensi sholat duha itu selain mensyukuri nikmat persendian atau nikmat ruas-ruas tubuh, juga di momen ketika kebanyakan manusia lalai kepada Allah, Anda ingat Allah. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Yang paling penting. Kira-kira 2 rakaat waktu duha itu membutuhkan berapa menit? Sauduwe 5. Ya, bisa disempatkan. Yang ketiga, wa'an utiro qabla an anam. Redaksi yang lain, wa'an utiro qabla an arqud. Waduh, artinya, dan agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Sebelum aku tidur. Ibu, keadaan manusia itu beragam. Ada yang sanggup sholat witir di sepertiga malam terakhir. Kembali lagi, itu rata-rata orang pernah tugas pensiunan. Mari ngelilir jam 2:30 gak tidur menit. Tapi orang yang masih aktif kerja, apalagi kerjanya kantor, jam 6:30 berangkat, jam 6:30 atau jam 4 mulai. Setelah itu sampai rumah kena maghrib isya. Nah, setelah itu karena capek kadang-kala mereka itu bangunnya itu ngepres subuh. Itu para mahasiswa, gak peduli alumni pondok, gak peduli siapapun, mahasiswa kalau sudah merantau ke Malang itu bangunnya rata-rata lewat azan subuh. Wis bangun ketika azan subuh itu istimewa bisa. Ya, ibu-ibu sekalian, maka saya melihat beberapa perilaku orang-orang sibuk di Masjid Abu Bakar. Saya penghulu yang hari Isya langsung rotok suwe lapor. Ternyata langsung witir. Mengamalkan hadis ini, gitu. Ya Bu ya. Lah urgensi sholat witir itu di dalam sebuah hadis dikatakan innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu witir, mencintai yang witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka jagalah sholat witir wahai para ahli Quran. Itu hadis secara khusus. Para penghafal Quran yang sedang baca Quran itu langsung jaga sholat witir. 1 rakaat monggo, cuman kok kebangetan 1 rakaat. Dan kalau Anda sholat witirnya itu di atas atau 15 menit sebelum subuh, itu gak nyaman. Kenapa? Suaranya itu dalam. Saya ngapal Quran ini baru, maca waqi'ah, Rahman, baru.
Maka sing ideal ya memang setengah papat witir. Ya 3 rakaat itu bagus, 5 rakaat lebih bagus lagi, 7 rakaat, 9 atau 11 rakaat silahkan. Oke, sanggup mengamalkan 3 itu Bu? Nah, sing hebat itu ini, sing hebat itu 2 orang sahabat tadi yang meriwayatkan dari sini, Abu Hurairah sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Lek wis berkomitmen dipeseni begini, dijogo sampai mati. Gitu. Jadi yo dijogo tenan. Ini dampak kesehatannya juga bagus. Mengupdate kesyukuran di waktu duha juga bagus. Menjaga amal di waktu malam dengan berzikir, sholat malam dengan witir tadi juga bagus. Yang ke-13. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, paling dekatnya posisi seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, pada saat dia bersujud, fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa. Saya bertanya kepada Anda setelah saya terjemahkan ini, sujudnya itu sujud pertama, kedua, atau terakhir? Nah, itu untuk karangan Indonesia. Moro-moro kadang-kala salah karpet yang gak enak, bentuk toh imam lek sujud terakhir diakumulasi. Suwe kan tahan nafas lah kesoto enggak. Maka ibu sekalian, sebetulnya ini bebas, tetap bertahan pada keumumannya. Anda mau berdoa di sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ya silakan. Justru yang tidak dilakukan Nabi adalah mengakumulasi di satu sujud. Nggak mau gimana? Jadi silakan. Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam suwe ambil Sayyidatina Aisyah diamati, tapi beliau tidak sholat. Sayyidatina Aisyah, beliau membaca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ulang. Kadang-kadang Nabi ndonga Allahumma laka sajadtu, dan terus panjang. Kadang-kadang beliau membaca Subuhun kudusun rabbul malaikatu rabbuna rabbul malaikatu wa rabbul wakil. Di dalam sebuah redaksi hadis disebutkan Nabi kalau bersujud itu lamanya setara dengan berdirinya. Itu estetika di dalam sholat. Panjangnya sujud itu hampir sama dengan berdiri. Maka silakan setelah memuji kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau redaksinya ayat Al-Quran dulu nih, kata Ustaz Ihya Ulumuddin Mujon, boleh biqasdid du'a la biqasdid tilawah. Boleh dengan niatan untuk berdoa, bukan niat untuk bertilawah. Karena Nabi melarang membaca Quran di saat rukuk dan sujud. Paham ibu sekalian? Nah sampeyan dungane apale doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang ping 17. Lah ngono. Lah itu surat Al-Baqarah 201 lah ngono. Usah jarene iku ayat Quran gak oleh diwaca waktu sujud. Iya ndak oleh, tapi lek niate untuk doa itu. Terus kalau doanya pakai bahasa Indonesia, umum beritahunya jauh bisa. Sekali takon ya. Setelah kata aja takon dulu. Sebab katanya membahasa Arab kan itu hanya dungane udah detail. Ini jauh macam-macam bisa. Maka ibu sekalian, cukup itu di dalam hati. Tidak ada sholat bilingual ya. Baik, pendapat di sini.
Wa min a'dhami ma yuqarribu ila Allahi as-shalah. Di antara amal yang paling utama untuk mendekat kepada Allah itu sholat. Dan posisi yang paling dipuji oleh Allah Ta'ala itu adalah sujud. Kenapa? A'dhamul halatil qurbi. 2-3 baris terakhir dari bawah itu. Fa innal abda yakhda'u lillahi fi sujudi. Karena seorang hamba itu menghinakan dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Dia bertasbih, mensucikan Allah, berdoa, dan dia dalam posisi iftiqar wa dzul, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Begitu ibu-ibu sekalian. Halaman ke-31 diteguhkan dengan sebuah hadis warnanya merah itu. Wa amma sujud, adapun sujud, riwayat Sahih Muslim. Fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah Anda berdoa. Faqaminun, maka potensial ayyustajaba lakum, bakal diijabah untuk kalian. Allah. Sekarang al-hadithur rabi'a asyar. Hadis nomor 14, halaman 32. Wa an Thabit ibn Dhahak radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini, melaknat orang beriman, kaqatlihi, itu serupa dengan membunuhnya. Laknul mu'mini, melaknat orang beriman, kaqatlihi, itu seperti membunuhnya. Kaf itu disebut sebagai huruf tasbih, huruf penyerupaan. Kaqatlihi, seperti membunuhnya. Muttafaqun alaih. Ibu-ibu sekalian, ucapan laknat itu ojo menenang wong mukmin. Kepada hewan dan kendaraan saja gak oleh. Apa menenang anak? Oh super gak oleh. Nabi Muhammad pernah melenceng, salah, melakukan perjalanan sampai para sahabat. Rupanya ono ibu-ibu, untone iku larat gak kena dikendalikan. Terus ibu-ibu itu mungkin tegang kok sepeda motornya macet di pinggir jalan di perapatan, ibu-ibu yang kemeringan temenan. Nah, iku ngono keadaane, untone iku larat, angel dikendalikan. Digepuk-gepuk ketika dia satu kafilah dengan Rasulullah SAW. Maka ibu sekalian, wanita ini melaknat ontanya. Laknat, waktu itu harus dilaknat. Sembuh ya redaksi ini, dilaknat ya. Maka Nabi dengan diplomatis mengucapkan begini, jangan ikut di dalam rombongan kami binatang yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Maka wanita itu meninggalkan onta itu, dan para sahabat meriwayatkan, saya gak rugi kitab di saking agak sih dibaca bu. Ya, tapi itu penjelasan dari hadis itu. Para sahabat melihat, sungguh aku melihat onta itu tidak diambil oleh siapapun dan dilepas begitu saja sampai mati. Itu konsekuensi dari kena doa laknat itu. Tapi ini melaknat untoe ulu nasibnya pemane bermusuh. Maka di sini dikatakan laknul mukmini ai ya mendoa dengan lafaz laknat. Laknat Allah semoga la tala'anu bilaknatillah wala bi ghadabihi. Janganlah kalian melaknat seseorang dengan redaksi laknat Allah wala bi ghadabihi. Jangan pula dengan lafaz murka Allah semoga menimpa sange pegele Allah. Ibu-ibu sekalian, sekarang tak tunjukkan kepada Anda yang punya konsekuensi hukum di dalam pernikahan supaya saya cerita. Ibu-ibu tahu krungu jenenge li'an.
li'an ya. Silakan tengok surat An-Nur halaman pertama, Miss. Li'an ya. Tahu li'an? Bu, ini loh Bu, li'an itu konsekuensinya lebih tinggi daripada talak 3. Pokoknya surat An-Nur halaman pertama ini surat diri. Bismillah. Ojo sampai diri kita, anak cucu kita ojo sampai ini. Sudah Bu? Sudah dilihat tak? Apa tadi namanya? Nah, pokoknya ngerti istilah. Jarang muncul gitu, KUA jarang. Ya, sudah. Aku malah kepin dulu bisa. Li'an, namanya li'an. Surat An-Nur, halaman pertama. Ayat 6, 7, 8, 9. Saya bacakan ya. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka untuk berzina, dan mereka tidak mampu mendatangkan saksi kecuali diri mereka sendiri, hendaknya mereka menghadap ke KUA. Ya, dia bersumpah 4 kali bahwasanya dia betul-betul menyaksikan bahwasanya istrinya itu berzina. Dia termasuk orang yang jujur. Yang kelima, dia siap menanggung laknat Allah jika dia berbohong, gawe-gawe menuduh pasangan hidupnya begitu. Lah supaya istrinya gak kena laknat dan gak kena konsekuensi hukum zina, maka istrinya gak terima, silakan jawab dengan yang ke-8. Istri itu untuk menolak datangnya siksaan, dia hendaknya bersumpah. Aku bersumpah, bojoku iku goro, aku gak berzina, dan aku siap menerima laknat Allah dan murkanya jika memang dia benar. Setelah suami istri itu bersumpah seperti itu, maka mereka harus bercerai saat itu juga, dan tidak boleh kembali lagi selama-lamanya. Meskipun dia sudah masing-masing sudah menikah dengan orang lain terus kepin balik. Iku jenenge kayak dulu kan? Ya, itu konsekuensi laknat itu nih. Ya Bu ya. Jadi jangan mudah menuduh orang, apalagi pasangan hidup. Gitu. Laknat itu kepegelan ambek wong, kepegelan ambek putu, kepegelan ambek anak terus baru melaknat. Karena konsekuensinya itu seperti membunuh. Terus akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sunan Abi Dawud bi hasanatin hasanin, itu masih halaman pertama itu, anna rajula idza lana syai'an bi ghairi haqqin, sungguh seseorang apabila melaknat sesuatu tanpa alasan yang benar, fa innal laknata turja'u ilaihi, maka laknat itu akan kembali kepada dia. Ngono lho Bu. Medeni. Terus ono meneh, tapi enggak di sini. Di dalam Adabul Mufrad. Dalam apa? Karena ini Imam Bukhari. Saya membaca kitab itu di sebuah masjid. Di dalam Adabul Mufrad itu begini. La yambaghi lisiddiqu, tidak sepantasnya bagi orang yang bakal menjadi siddiq, orang yang tulus di dalam keimanan, itu suka melaknat. Itu satu. Yang berikutnya, orang yang suka melaknat orang lain dengan kalimat laknat itu, di akhirat nanti dia tidak memiliki hak untuk memberikan syafaat. Itu nanti saya kalau kepingin tahu penjelasannya dalam Adabul Mufrad. Uang melaknat uang, begitu konsekuensinya. Jadi penulis kitab ini di
warna merah yang halaman 33 itu, wa mimma yuksafu lahu wa yu'assaf, sesuatu yang sangat disayangkan sekarang ini, intisyarul la'i baina katsiri minal muslimin, merata dan gampangnya sesama umat Islam itu saling melaknat. Mek karena beda ormas, beda ijtihad dakwah, teknis berdakwah beda, saling melaknat. Sing seremene saling mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Belok. Yang nomor khamisa asyara 15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, diskusi, ya bena Adam, he anak cucu Adam, anfiq, berinfaklah Anda, unfiq alaika, niscaya Allah akan berinfak kepada Anda. Arti tekstualnya begitu, Bu. Tapi maksudnya apa yang Anda infakkan di dalam pos-pos kebaikan itu bakal Allah ganti. Maksudnya itu anfiq yunfiq alaik, anfiq unfiq alaik, berinfaklah Anda maka Allah akan mengganti untuk Anda. Silakan tengok itu halaman ke-35, ayatnya bunyinya begini. Surat Saba ayat 39. Bunyinya begini. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia yang maha menyempitkan rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, sesuatu apapun itu. Bu, infak itu berarti material giving, pemberian yang sifatnya materi. Pemberian yang sifatnya materi itu disebut infak. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifu, maka Dia Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah yang terbaik di dalam memberikan rezeki. Terbaiknya itu begini, wujud gantinya kapan, di mana, momen seperti apa, ukurannya sak piro, bentuknya apa, Allah itu paling baik di dalam memberikan rezeki. Ibu-ibu kesehatan itu juga. Saya berang-berang ini mengamati jamaah masjid yang tua. Saya berang-berang ini tak tahu cara melakukan. Saya terus mengucapkan kalimat begini. Investasi yang paling mahal bagi orang di atas usia 55 itu kesehatan. Iya. Oh, larang. Jadi saya melihat pasangan suami istri usia 60-an. Rezekinya memang dari sisi materi sedikit, tapi wong sehat. Duduk tasyahud besok normal. Banyak orang itu usia 50 duduk tasyahud terus benggule pengapuran. Naik ke lantai 2 rumah harus gak kuat. Pokoknya ngangkat bombaan yang lantai 2 sekali loh. Pimpin bombaan sepurane wis ada. Ya. Maka ibu sekalian, Allah Ta'ala itu menjanjikan apa yang Anda infakkan di dalam jalan-jalan kebaikan, Allah menggaranti apa? Untuk mengganti. Al-haditsus sadisa asyara. Bu, jadi tradisi ini jadi peneguhnya.
Jadi di dalam hati itu nyantol. Ya benar Adam, anfik unfik alaika. Ya anak cucu Adam, berinfaklah, maka Allah akan mengganti. Lihat keadaan ini. Orang tua sakit, anaknya 5, dan semuanya pada fase merintis usaha butuh duit kabeh. Melebu rumah sakit larang. Kira-kira anak 5 ini balapan untuk membiayai apa balapan les? Keadaan itu beragam ibu sekalian. Keadaan itu beragam. Macam-macam wong iku. Ono sing ngene, sing luar kota ngomong ngene. Aku sepurane nek njogo omah. Wis aku transfer ae wis. Ana sing ngene ya. Sing bendina wis nungguki selama bertahun-tahun. Sama transfer toh. Aku iki hore, dino delok opo-opo. Wis macam-macam iki keadaan. Ibu-ibu sekalian, ada pernah saya mengamati seseorang. Ketika anak-anaknya ini pada fase merintis semuanya, tampillah satu orang yang juga masih merintis usaha. Dialah yang mengcover sepenuhnya kebutuhan rumah sakit orang tuanya. Dalam kondisi sakit itu mungkin mati kalau ngomong, sing sabar itu ya, insya Allah Gusti Allah diganti. Itu terjemahan hadis memang versi orang tua kan. Itu betul-betul diyakini. Iya. Itu setelah 2 tahun setelah Mani meninggal itu betul-betul mengalami lonjakan kenaikan kekayaan yang luar biasa. Saya ini syahidul iyad. Syahidul iyad itu saksi mata. Temenan. Tapi rata-rata uang pada momen itu adalah rebutan dalam ngeles. Itu contoh buku asli. Nah, sekarang nomor 16. Al-haditsus sadisa asar. Nomor 16. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima," tidak ada sesuatu menimpa seorang muslim min nasobin, dari kepayahan. Jadi nasobin itu kepayahan karena sakit. Kepayahan karena sakit atau karena pekerjaan. Wala wasobin, dan tidak pula kepayahan karena sakit. Jadi nasobin umum, dan wasobin itu karena sakit. Ibu-ibu sekalian, orang sakit itu dia terkurung oleh dirinya sendiri. Apa menewang loro stroke, katanya cukup gelas kayak gini, ibu effortnya luar biasa. Ada bapak-bapak itu saya amati ketika saya lagi sholat sunnah fajar senam, tak tahu. Jadi kan lalu Pak Menteri Pak, iki senam peredaran darah kalau kesehatan jantung saja. Saya itu selama 6 bulan ngesot Ustaz. Ngesot. Sekarang saya sehat. Di usia 70 sekian kena stroke, aku waras. Saking semangatnya untuk sembuh. Waras. Betul-betul normal, dan beliau sebagai wujud kesyukurannya adzan qomat di masjid itu. Dan selalu sok pertama, maklum pensiunan mesti ada. Terus kagumur, boleh saya nom sok pertama ini gumur. Dari pensiunan nanti lo meneh. Mereka sok pertama itu. Tapi betapapun orang itu Bu, itu cerita kepayahan karena sakit itu, susah. Jadi wasobin itu kepayahan karena sakit. Wala hamdi, tidak pula tertimpa kerisauan terkait masa depan. Kerisauan terkait masa depan. Wala hazanin, tidak pula karena kesedihan terkait masa lalu. Wala adha, tidak pula
Karena sesuatu yang menyakitkan, kepreset, kecekluk, kecocok peri itu ada. Walau ghammin. Ghammin itu bahasa Arabnya galau. Galau. Gham itu juga karena misalnya ada saudara sakit, terlilit hutang, kena masalah, itu gham. Gham. Jadi bahasa Arab itu ungkapannya akeh, untuk sedih ae akeh. Hatta syaukata yushakuha, sampai pada duri yang mengenai dia. Masang jilbab, kecucus dan bundel, termasuk. Tapi syaratnya ridho loh ya, tidak menjadi maki loh ibu ya. Illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menjadikan itu sebagai penghapus sebagian dari dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Ibu-ibu sekalian, kalau ingin memahami hadis ini, maka hafalkanlah surat An-Nisa 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu berapa? Terus ati ngampar si jilo itu gak sanggup Ustaz. Ayat 100 termulikun. Gak gambar kamu? Ya mau ini. Anda lihat. Nanti tak ceritain. Cerita ini dimuat di majalah Risalah Lutfi. Majalah Risalah ini versi itu di halaman pertama, edisi 5 tahun yang lalu. Yola cilik, masalahnya dibaca kontak ini. Juga dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Orang cerita ini bu, tak cerita ini bu. Uninya gini. Lain sabi amaniyikum wala amani ahli kitab. Melbu swarga iku gak sebagaimana persepsi sampean hei wong Yahudi Nasrani. No. Mayyak palsu'an yujzabi. Sapa sing nglakoni elek bakal dibales. Ketika turun ayat ini, sahabat Abu Bakar itu khawatir, ya Rasulullah, apakah masing-masing kita, jadi Abu Bakar ini gara-gara turun ayat ini oleh laporan untuk sahabat sembilan. Ini tafsir Ibnu Katsir. Waduh ya Rasulullah, wong-wong itu sambat. Sopo kene iki sing bakal selamat dari azabnya Allah? Kene iki dianggap kau nglakoni dosa, jare Abu Bakar. Rasul mek guyu doa. Ditakoni terus, Abu Bakar, sampean tahu tak greges? Tahu. Loro pernah. Ngeluh pernah. Sumpah pernah. Maka Nabi bersabda itu. Gitu loh Bu. Ya itu hadis sih. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa kesedihan, kecapean, nyambut gawe, sumpah susah payah, nagih wong gak cair-cair, termasuk sumpah-sumpah niku pokoknya disikapi dengan ridha kepada Allah Ta'ala, semuanya itu menjadi penghapus dosa-dosa. Terus ono wong iki majalah Risalah, ono wong ketika Rasulullah dialog begini ini, dia itu greges. Kalian greges itu lah mesti ono berere ya. Jadi sesuatu yang turun kelar tapi ditarik cepat itu. Ya Rasulullah, apakah orang greges semacam saya ini juga dihapus dosa-dosanya? Oh iya. Ya Rasulullah, doakanlah saya agar senantiasa greges. Ini asli. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini asli. Maka katanya para sahabat, orang ini tidaklah dalam kondisi siang, malam, pagi, sore, kecuali kondisi baru banget dan terus bela begitu sampai meninggal. Sampai meninggal. Begitu Bu. Nah, silakan Anda tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Cerita ini gimana? Surat berapa? Surat An-Nisa 100 apa-apa kalau enggak apa ya.
Ya apa iku? May ya'mal su'an yujza bih wala apa itu lanjutannya? Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasir. Wes pokoknya Anda hafalkan itu. Itu penjelasan dari hadis ini. Saya tidak menggunakan penjelasan menurut kitab. Musibah apapun ya sing itu. Yang nomor Sabi'a Asyar 17 An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak dianggap sebagai beriman dengan baik hatta tahabbu, sehingga kalian saling cinta mencintai dalam kurung karena Allah. Ala adullukum ala syai'in, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sesuatu idza fa'altumuhu tahabbtum, yang apabila kalian melaksanakannya kalian akan cinta mencintai. Afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ibu sekalian, lah ini ada penjelasan yang harus Anda hafalkan. Penjelasan ini mengucapkan salam gampang loh. Assalamualaikum. Yang pertama kaidahnya, kita sudah pernah membicarakan. Mengucapkan salam itu kepada orang yang Anda kenal maupun tidak Anda kenal. Satu. Yang kedua, ini merupakan syiar agama yang paling utama. Sekarang hal-hal yang sifatnya mereduksi salamnya umat Islam itu muncul di zaman kita. Mereduksi itu mengurangi atau menggugurkan. Contohnya apa? Di Malang orang jenenge salam satu jiwa, salam singoedan. Lek radio Kosmonita salam dangdut. Lek Anda nengok ke komentator sepak bola salam bola mania. Lek Anda pejabat, wow, apa meningkat nyapres. Assalamualaikum, salam kebajikan, lulus swasta. Oh ini itu semuanya mereduksi semuanya. Nah kalau Anda seorang Muslim, pegang identitas ini. Oke? Pegang identitas ini, akan muncul salam-salam yang lain. Apa meneh wong Surabaya. Salam itu masih ada kelanjutannya. Isinya kebun binatang. Itu di dalam hadis Nabi sudah diprediksi. Anda bisa melihat dalam kitab Al-Iman karya Dr. Abdul Majid Az-Zindan. Oke. Nah, di sini dikatakan salam itu merupakan penumbuh cinta kasih komunitas umat Islam. Sudah. Sekarang nomor 18. Ini penting. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru rajulu ila aurati rajuli, janganlah melihat orang laki-laki itu kepada auratnya laki-laki yang lain. Walal mar'atu ila auratil mar'ati, janganlah
wanita itu melihat aurat wanita yang lain. Rawahu Muslim. Ibu sekalian, ini punya konsekuensi hukum. Ada pembagian aurat. Dalam mazhab Syafi'i itu laki-laki baina surrah wa rubbah, antara pusar sampai dengkul, itu satu. Wanita jami'u badaniha illal wajh wal kaffain, seluruh tubuhnya kecuali wajah sama telapak tangan. Seguru. Ada dua lagi pertimbangan. Kalau Anda membaca kitab namanya Al-Muwatta, ada bab di situ, bab sihir ain. Ada seorang sahabat Nabi, itu mungkin kelambi atasnya itu dicopot, mungkin kerja bakti, mungkin atenya adus di kolam renang atau apalah ya. Terus dipuji ambek kancane, kulitmu cak siangnya kejadian seperti itu, malamnya si yang dipuji itu gerwakes, maka kena ain. Itu satu ya, sing perlu dijogo itu. Yang kedua, di tempat-tempat ranah publik itu hendaknya dikasih satu corner tempat untuk saling. Mungkin di asrama pondok satu ruangan dihuni wedok kabeh, isinya 10. Mbok yo selain kamar mandi ada ruang ganti di situ pojok. Atau masjid yang seperti itu ada. Masjid Baitul Taqwa Jalan Jakarta. Ono pojok kayak ganti sarung bapak-bapak itu. Sebab lek gak, waduh lek bapak-bapak itu rada horor sana. Ya, cuman rata-rata ruang pas semacam itu tidak terawat. Badangi minta ampun. Terus wawe ada sembarang kali. Sehingga tadi kuda. Sehingga bunuh langsung keselotokan. Baik itu. Tempat-tempat semacam itu. Kadang-kadang bapak-bapak itu lah ganti underwear itu lah yo show off personal. Begitu. Penting untuk dibikin ruang ganti supaya aurat itu terlihat. Ibu-ibu juga begitu. Nah, itu beberapa catatan. Sampai 18 Ibu. Ini paling satu kali pertemuan lagi sudah khatam kebut-kebutan. Tapi lek nyantai ya 2 kali pertemuan lagi khatam. Ini tidak sampai 99, 80 wis entek. Kita pilih 80 wis entek. Karena daftar isi, daftar hadis dan sebagainya. Adakah sesuatu ibu-ibu sekalian untuk didiskusikan? Karena ngamal noto, kalau mau dihafalkan sama anak-anak cucu di rumah, hadis itu juga bagus. Gampang kok redaksi. Gampang redaksi. Oke, ada sesuatu ibu-ibu sekalian? Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Bagaimana kalau badan tiba-tiba nggak enak makan, nggak enak apa, terus puasa bisa gitu, gimana Pak Ustaz? Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Ustadz Abduh Zulfidar Akahal. Bukunya namanya 165 Kebiasaan Nabi. Di dalam kebiasaan Nabi terkait puasa, Nabi datang kepada Ummahatul Mukminin, ono ndak lauk? Nggak ada ya Rasulullah.
Datang lagi ke yang lain. Ada enggak lauk untuk makan pagi ini? Tidak ada ya Rasulullah. Oh kalau begitu saya puasa. Jadi terkait puasa sunnah, asalkan seseorang itu mulai dari terbitnya fajar sampai momen itu, jam 8, jam 9, dia kok belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, lantas dia kemudian ya wes aku poso, itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada keluarganya, ada enggak makanan? Dijawab enggak ada makanan, maka beliau berpuasa. Gitu Bu. Demikian juga Anda tadi. Cuman ono pertimbangan lain. Kayak wong loro Bu. Ono pertimbangan lain. Kalau Anda dengan berpuasa itu memperparah keadaan Anda sehingga mencelakakan Anda, itu tidak boleh. Iku wis gawan Bu. Lek wong loro gak doyan mangan, iku wis gawan. Saya tanggal kira-kira hari Senin yang lalu, iku ketemu ambek arek. Terakhir ketemu sama saya itu pertengahan Agustus. Terus mari dulu ketemu meneh awal September. Kayak mau tak keceng. Saya ini waktu kok arek bayi lagi gede terus lek biasa dulu terus gak jalan. Mudeng piro? Jadi waktu sak bulan ini mudeng 8 kilo. Kalah iku wong diet kayak kalah. Ya. Jadi kok kenapa? Lah ilat itu pahit. Ilat itu pahit kayak daharu pahit. Nah, itu gawat. Ya. Tapi bukankah orang sakit itu dia harus minum agak banyak. Mari minum mengkonsumsi obat. Kalau sampai Anda mengambil keputusan berpuasa dan itu memperparah keadaan Anda, itu tidak boleh. Jadi kejadian Bu, orang kepingin meraih keutamaan puasa 10 Muharram. Ternyata mah dan penyakit lambungnya itu kambuh dan memperparah keadaan Anda. Dia memaksakan diri tidak mau membatalkan, itu malah tidak boleh. Karena dia mencelakakan dirinya sendiri. Jadi meraih keutamaan tapi mencelakakan diri itu tidak boleh. Allah adakah yang lain? 2 menit lagi kalau masih ada. Ya Allah ya Rabbi. Ada ibu, monggo ibu. Kalau puasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ada resep dari Kanjeng Nabi Ya. Kalau puasa Daud apa juga termasuk wasiat? Tidak. Cuma Nabi memuji sebaik-baik puasa itu adalah puasanya hamba Allah Daud alaihissalam. Jadi Rasulullah memuji puasa. Beliau juga memuji cara beribadah dan manajemen waktunya Nabi Daud dalam sholat malam. Beliau tidur separuh malam yang pertama, bangun di separuh malam yang kedua. Kemudian beliau sholat malam sampai tersisa 1/6 malam beliau tidur lagi. Ujian Rasulullah kepada model ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Gitu. Sifat keutamaannya umum. Ada Bu, umum. Terus gak perlu dicangkok Bu. Cangkok ini wis. Aku tak puasa tengah bulan, terus tak gandeng sampai puasa Daud. Apa? Ya wis puasa tengah bulan cukup. Gitu. Sudah. Kalau Anda masih bersuami, minta kondisi kepada suaminya. Aku oleh apa sih? Gitu. 9:06. Kita tunggu bareng-bareng aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang senang mendengarkan ucapan yang baik, kemudian mengikuti dan mengamalkan yang terbaik dari apa yang kami dengarkan, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu keilmuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari semua penyakit, ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika an maksiat. Ya Allah, cukupilah kami dengan yang halal sehingga kami tidak terperosok kepada yang haram. Cukupilah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak berharap kepada selainmu, ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.